Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Dana Subagio. Hari ini kita akan membahas bagaimana kita menyiram tanaman dengan pupuk organik cair lindi yang kita buat sendiri. Jadi hari ini kebetulan jadwal saya nyiram. Tapi sebelum itu subscribe dulu channel saya, like dan komen serta share bila konten ini bermanfaat. Jangan lupa aktifkan tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya upload. Oke, baik, lanjut ya. Hari ini kita akan memanen pupuk cair organik dari komposter pertama saya. Ini komposter saya kemarin saya sempat bilang ini sudah tidak saya masukin lagi sampah karena sudah penuh, tapi ternyata saya kehabisan tempat sampah karena sampah organik ternyata banyak ya, di tetangga saya juga banyak, jadi saya butuh tempat untuk naruh. Jadinya ini kemarin saya sempat isi lagi, saya juga dengan sisa kangkung. Sebenarnya kalau ngompos yang benar itu caranya adalah dicacah, cuman saya jurus praktis anti ribet, makanya saya tidak cacah, tapi saya langsung cemplung aja. Tetap akan terurai, cuman proses terurainya tidak secepat kalau dicacah, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita lihat ya seberapa banyak hasil panen lindi kita kali ini. Ini sudah lama sih saya tidak panen ini, ada mungkin sekitar 2 minggu lebih saya tidak panen di komposter yang ini, karena kemarin komposter saya yang baru itu isinya banyakan blimbing. Ini harus agak miring ya, majuan lagi. Tidak maju. Nah, ini harus agak dimiringin sedikit ya, karena kalau nggak dimiringin dia nggak keluar lindinya. Karena di komposter saya yang pertama ini masih banyak errornya. Saya bikin ini terlalu tinggi, bikin kerannya, jadi harus dimiringin. Jadi air lindi ini terbuat dari ekstrak tanaman, ekstrak dari sampah organik yang kita taruh di komposter. Lihatin Pak yang atas. Nah, di komposter ini kita taruh, kemudian di komposter kedua ini sampah padat, di sini sampah cair air dari sampah organik. Kita panen sampah lindi ini bisa setelah pengisian full, biasanya tergantung jenis sampahnya ya. Kalau sampahnya itu banyak buah-buahan, biasanya dia 2 minggu aja sudah bisa sudah bisa panen. Ini kita panen, jangan kita tutup terlalu rapat karena ini menghasilkan gas, jadi harus tutupnya kendor. Kemudian kita simpan, tidak bisa langsung kita pakai karena masih asam. Jadi ini harus kita simpan selama 1 sampai 2 minggu baru bisa dipanen. Kalau saya tidak terlalu lama-lama sih. Ini saya punya yang sudah disimpan selama 2 mingguan. Kita pakai ya, kita praktek cara menyiram tanaman dengan air lindi. Campurannya seperti apa? Nanti kita lihat. Oke, kita akan mengencerkan ya teman-teman ya. Ini akan kita gunakan untuk menyiram tanaman. Ini air lindi yang umurnya sudah 2 minggu. 2 minggu dari sejak dipanen gitu. Jadi sudah agak tidak terlalu panas lah kita bilang gitu ya kalau untuk tanaman. Dosisnya gimana? Kalau untuk air lindi, kalau versi saya ya, ini pengalaman saya, bebas mau 1:10 sampai 1:100 pun tidak masalah. Jadi dia tidak ada ketentuan khusus kalau untuk pupuk organik, tapi yang penting harus diencerkan, tidak boleh tidak diencerkan. Saya punya gembor, ini gembornya size 3 liter. Jadi ini kalau satu botol sekitar 600 ml. Saya biasanya dalam satu botol ini kadang-kadang saya bagi 2 atau saya bagi 3, tergantung isinya. Cukup, jadi bagi 3 ya hari ini kan kita pakai bagi 3. Bagi 2, bagi 3 boleh, tidak ada aturan baku kalau untuk pupuk organik. Ini saya masukkan air biasa sebanyak full 3 liter. Jadi
Kalau untuk pupuk organik tidak perlu takut untuk mencairkan penggunaan ke tanaman, mau setiap hari pun dia tidak masalah. Setiap hari tanaman akan lebih subur. Oke, 3 liter ya airnya, full 3 liter. Oke, kita siramkan langsung ke tanaman. Oke, kita siram ya ke tanaman. Dosisnya bisa setengah. Majuan pak, kejauhan nggak kedengeran suaranya. Dosisnya bisa setengah sampai 1 gelas per tanaman, tergantung besar potnya ya. Jadi tergantung besar potnya. Kalau potnya gede banget bisa 1 gelas. Tapi mau siram ngocor sampai full juga enggak masalah. Cara nyiramnya dikocor atau disemprot bebas, tergantung bagaimana. Tapi kalau saran saya lebih baik dikocor saja. Ini kita siramkan ke semua tanaman. Saya kalau 3 liter ini biasanya lumayan banyak tanaman yang bisa kena. Untuk tanaman yang baru ditanam sebaiknya tidak langsung disiramkan ya, tapi kita tunggu dia hidup dulu. Setelah hidup baru nanti kita kasih dia pupuk lindi. Walaupun organik, tapi kadang-kadang tanaman yang baru ditanam itu agak ini sih, kalau dia kena pupuk organik, kena pupuk itu biasanya suka lemes. Tapi biasanya sih kalau pupuk organik nggak ada masalah sih, kalau saya, menurut saya. Tanaman-tanaman tertentu biasanya yang begitu. Kalau dosis penyiramannya seminggu sekali boleh, mau 2 hari sekali boleh, suka-suka teman-teman saja, bebas kalau untuk pupuk organik. Setiap hari pun tidak masalah ya, jadi tidak perlu takut kalau menggunakan pupuk organik. Sudah habis. Oke, jadi begitu ya teman-teman, kita gunakan pupuk organik untuk tanaman kita supaya tanaman kita lebih sehat, lebih subur, lebih rimbun. Tidak perlu menggunakan pupuk kimia, karena pupuk kimia biasanya akan membuat media tanam menjadi asam. Kalau ini insya Allah tidak membuat media tanam menjadi asam, tapi malah menjadi lebih subur. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga pesannya saya sampaikan bisa nyampe, walaupun video yang saya buat masih berantakan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas kendangan.